Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Pertama, yang paling utama, marilah kita ucapkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberi nikmat Islam, kita masih diberi nikmat istiqamah, kita masih diberi nikmat ibadah, kita masih diberi nikmat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang masih kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadahnya adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ilmu syariat di dalam menjalankan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan sehingga kita dapat terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini kembali bertemu via online, ya, video seperti ini dalam pembelajaran akidah, akhlak dan fikih. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fikih, ya, fikih tentang thaharah. Sepenting apa fikih thaharah buat kita? Fikih thaharah termasuk salah satu poin terpenting, ya, awal pembelajaran fikih kita membahas tentang thaharah. Karena apa? Karena thaharah ini ataupun bersuci ini adalah yang berkaitan dengan keabsahannya beberapa ibadah. Karena beberapa ibadah itu tergantung dengan bagaimana kesempurnaan dari thaharahnya. Ya, karena ada beberapa ibadah yang syaratnya itu harus thaharah ataupun harus bersuci. Adapun Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Miftahul jannah as-salah wa miftahus salah at-taharah." Kunci daripada surga itu adalah salat. Dan kunci daripada salat adalah taharah, bersuci. Berarti berkesinambungan dari mulai taharah ke salat kemudian sampai ke surga. Kuncinya itu saling berhubungan. Kalau taharah kita sempurna, maka salat kita sempurna. Kalau salat kita sempurna, insya Allah kita dapat membuka pintu surga dan insya Allah kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti untuk kita dapat lolos masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, awal mulanya adalah bagaimana kesempurnaan kita di dalam thaharah, di dalam bersuci. Banyak daripada orang-orang yang thaharahnya itu, bersucinya itu mereka tidak perhatikan. Akhirnya apa? Thaharah yang asal-asalan, thaharah bersuci yang asal-asalan, yang sekedarnya saja, bahkan thaharahnya itu tidak sah, salatnya pun tidak sah. Salatnya tidak sah, bagaimana kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan awwalu ma yuhasabu, paling pertama hal yang dihisab, yang akan diperhitungkan, yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditanyakan adalah salat kita. Bukan bagaimana harta kita, bukan bagaimana jabatan kita, bukan bagaimana kekuasaan kita, tetapi pertama bagaimana salat kita. Apakah salat kita sempurna? Beberapa salat yang kita tinggalkan. Apakah salat kita bolong-bolong? Ya, jangan berharap kalau misalnya kita salat kita bolong-bolong ataupun bahkan kita sering meninggalkan salat, kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga salat kita dan menjaga thaharah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kita bahas pada thaharah ini? Yang pertama tentu saja
pengertian toharoh. Ya. Apa pengertian toharoh? Toharoh menurut bahasa yaitu adalah an-nazafah. Apa artinya? Yaitu adalah bersih. Toharoh adalah bersih. Ataupun al-khulus minal adnasil hissiyah wal ma'nawiyah. Lebih spesifiknya yaitu suci dari kotoran yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ya, bersih dari kotoran yang terlihat apa contohnya? Debu, kotoran yang kuning-kuning, apapun bentuk kotoran yang dapat terlihat dengan kasat mata, dengan penciuman, dengan perasaan, itu adalah kotoran yang terlihat. Kita bersih dari kotoran yang terlihat, itu namanya an-nadzafah. Ataupun kotoran yang tidak terlihat. Apa kotoran yang tidak terlihat? Yaitu kotoran yang ada di dalam hati. Apa kotoran yang ada di dalam hati? Ujub, ria, dengki, sombong. Nah, itu termasuk penyakit-penyakit hati ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Bahkan yang punya penyakit hati itu tidak sadar bahwasanya dirinya mengidap daripada penyakit hati. Yang tahu penyakit hati kita sendiri itu adalah orang lain. Orang lain dapat menilai. Ya, bahwasanya nih orang mempunyai penyakit. Contohnya, orang sombong tidak pernah merasa dirinya sombong. Tidak pernah orang mengaku, oh saya sombong banget ya. Oh saya riak banget ya. Oh saya banget ya. Enggak pernah. Tapi yang menilai orang lain. Ya, kita membersihkan diri daripada kotoran hati dengan cara apa? Dengan cara berzikir, dengan cara sholat malam, dengan cara berpuasa, dengan cara membaca Quran berserta maknanya, dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, dengan para ulama, memandang mereka itu menjadi pengobat hati, pembersih hati. Berarti beberapa contohnya membaca Al-Quran tersebut termasuk daripada toharoh, tetapi daripada segi bahasa. Kenapa? Toharoh menurut bahasa adalah bersih dari kotoran yang terlihat ataupun kotoran yang tidak terlihat. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat apa? Zawalul man'il mutarattab minal hadath wal khabath. Ya, lebih khusus lagi. Menurut istilah apa? An-nadzafah at-taharah adalah menghilangkan pencegah yang dihasilkan dari hadas dan khobas. Kita menghilangkan pencegah. Pencegah apa? Yaitu yamtani' min sihatil ibadah. Yang mencegah daripada keabsahannya ibadah. Apa yang mencegah daripada keabsahannya ibadah? Yaitu ada dua. Yang pertama hadas, yang kedua khobath. Hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Keluar sesuatu daripada lubang depan dan lubang belakang, hilangnya akal, kematian, haid, nifas, itu termasuk hadas. Ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sedangkan khobas apa? Najis. Ya, kita membersihkan itu dari hadas kecil ataupun hadas besar dengan cara berwudu, dengan cara mandi wajib. Nah, itu termasuk daripada toharoh. Ataupun kita menghilangkan pencegah daripada najis, kita menghilangkan najis, kita istinja ataupun cebok. Nah, itu termasuk daripada toharoh. Ya, menghilangkan pencegah dari hadas dan khobas, maka itu adalah toharoh menurut daripada pengertian syariat. Atau toharoh dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dapat mensucikan. Berarti diitlakan dengan fi'ilnya ya. Arti toharoh diitlakan ataupun dimutlakan dilihat daripada segi pekerjaannya. Pekerjaan yang dapat mensucikan. Contohnya apa? Pekerjaan yang dapat mensucikan dari hadas dan khobas. Contohnya wudhu. Wudhu ini berarti adalah toharoh. Menghilangkan hadas kecil. Mandi menghilangkan hadas besar. Tayamum, menghilangkan najis. Nah, ini termasuk daripada fi'il toharoh. Ya, pekerjaan toharoh ataupun pekerjaan bersucinya. Berlaku pada badan, pakaian, dan tempat ya. Kotorannya tersebut baik di badan, pakaian, ataupun di tempat. Cara menghilangkannya harus disucikan dengan air suci mensucikan. Ya, harus air yang suci, bukan hanya suci, tetapi yang dapat mensucikan. Barulah
kita dapat nazafah ataupun bersih ataupun suci daripada pencegah. Apa pencegah? Yaitu dari hadas kecil, hadas besar ataupun khobas, yaitu ataupun najis. Lanjut, macam-macam toharoh. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan pengertian toharoh secara bahasa. Toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama toharoh ma'nawiyah. Yang kedua toharoh hissiyah. Apa toharoh ma'nawiyah? Yaitu bersuci dari kotoran atau penyakit hati seperti ujub, dengki, sombong, ria, dan hasud. Ya, beberapa ibadah yang dapat mensucikan hati ini daripada penyakit-penyakit hati seperti sholat malam, membaca Quran dan maknanya, puasa, memperbanyak kita berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan orang-orang saleh, menghadiri majlis zikir, menghadiri majlis ilmu, itu termasuk daripada thaharah ma'nawiyah, bersuci daripada penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit hati ini ingat berbahaya ataupun di dunia menyengsarakan, di akhirat lebih menyengsarakan. Di dunia orang yang punya penyakit sombong dijauhi orang, di akhirat orang yang mempunyai penyakit sombong maka Allah telah menyiapkan azab untuk orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Yang kedua thaharah hissiyah, yaitu bersuci daripada kotoran-kotoran badan jasmani, ya, yang kotoran di badan, di jasmani kita, seperti bersuci dari hadas dan khobas, itu termasuk thaharah hissiyah, thaharah yang dapat terlihat. Selanjutnya, klarifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci. Ya, air dibagi menjadi 4 bagian. Ya, ada 4. Yang pertama, thahir mutahhir. Ya, thahir mutahhir. Air yang suci mensucikan. Yang kedua, ini yang ghairu makruh. Air suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, thahir mutahhir makruh. Suci mensucikan makruh. Dan yang ketiga, ma'ul musta'mal. Air yang musta'mal. Dan yang keempat adalah ma'ul mutanajis. Air yang terkena najis. Yang pertama, air mutlak, thahir mutahhir, ataupun air suci mensucikan. Yang mana air ini adalah air yang dapat menghilangkan pencegah dari hadas kecil, hadas besar, ataupun dari najis. Ya. Selain daripada air yang suci mensucikan, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Apa itu air suci mensucikan ataupun disebut air mutlak, yang hukumnya adalah tidak makruh ataupun dipakainya tidak makruh? Yaitu air mutlak adalah apa yang dinamakan air. Pokoknya apa yang dinamakan air saja, mutlak air. Ya, tanpa adanya ikatan. Ma yusamma bil ma bila qaidin lazim. Ya, apa yang dinamakan air tanpa adanya ikatan. Nah, atau kaitan yang tidak bisa terlepas. Ya. Kaitan yang mengaitkan daripada air, yang mana kaitan tersebut tidak bisa terlepas. Ya. Yang namanya air mutlak itu yang dinamakan air tanpa ada kaitan. Contohnya air saja, tanpa ada kaitan. Misalkan air dikaitkan dengan teh, jadi air teh. Air dikaitkan dengan kopi, jadi namanya air kopi. Air dikaitkan dengan cuka, namanya air cuka. Ya, yang mana kaitan tersebut tidak bisa terlepas dari kata air. Contohnya air teh. Ini kata teh, air kalau misalnya udah dicampur dengan teh, kata teh ini tidak bisa terlepas daripada air. Contohnya, Bapak nyedut teh, saya nyedut teh, nggak dikasih tahu ke orang. Kemudian Bapak kasih lihat, ini anak tersebut air apa? Pasti orang tersebut menyebut air namanya air teh. Nah, kata teh ini tidak bisa terlepas dari kata air. Berarti apa? Itu bukan termasuk air mutlak. Berbeda kalau misalnya kaitannya bisa terlepas. Contohnya apa? Air
dikaitkan dengan sungai, jadi air sungai, ataupun air dikaitkan dengan sumur, jadi air sumur. Kata sumur ini bisa terlepas dari air. Contohnya Bapak ciduk air sumur, air sumur. Kasih tahu ke orang misalkan. Ini namanya apa? Pasti itu orang nyebutnya air. Enggak mungkin itu orang nyebutnya air sumur. Karena dia nggak tahu. Bapak nyeduknya dari sumur. Nah, kata sumur ini bisa terlepas. Berarti apa? Ini dinamakan air mutlak. Pokoknya yang dinamakan air dan apa namanya ataupun air yang memiliki kaitan tetapi kaitannya bisa terlepas seperti air sumur, air dikaitkan dengan hujan, air hujan bisa terlepas, itu masih disebut air mutlak. Sedangkan yang tidak kaitannya itu tidak bisa terlepas, contohnya air dengan kopi, air kopi, air dengan kelapa, air kelapa, nggak bisa terlepas kaitan tersebut, itu bukan dinamakan air mutlak ataupun bukan air suci mensucikan. Atau juga bisa diartikan air yang keluar dari bumi, mana ba'a minal ard au nazala minas sama ada ayyin sifatin kana min aslil khilqah, ya, yang artinya yaitu air yang keluar dari bumi, yang keluar dari bumi, yang terpancar dari bumi atau turun dari langit, bagaimanapun sifatnya pada asli dalam penciptaannya, ya, yang disebut air mutlak ataupun air yang suci mensucikan. Apa yang keluar dari bumi? Apa yang keluar dari bumi? Contohnya mata air, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur. Nah, ataupun yang turun dari langit, apa? Air hujan, air es, ya, air apa lagi? Udah ya, air hujan, air es. Itu yang keluar, yang turun dari langit. Bagaimanapun sifatnya, karena asli dalam penciptaannya. Contohnya apa? Air hujan, ada hujan warna merah. Nah, memang enggak bercampur apa-apa. Memang Allah menurunkan air tersebut merah misalkan. Sah nggak untuk berwudu? Sah. Karena apa? Itu asli dari penciptaan dari langit. Ataupun ada laut, lautnya warnanya seperti susu, laut susu misalkan, karena asal penciptaannya tidak tercampur apapun. Memang Allah menciptakan lautnya itu misalkan warnanya seperti susu, ya, ataupun seperti hijau, seperti marjan. Gimana? Sah untuk wudu? Sah. Ya. Yang penting yang keluar dari bumi ataupun yang turun dari langit, bagaimanapun sifatnya, wangi, sifatnya warnanya merah, apakah itu seperti kembang wanginya, ya, warnanya apapun, tapi dengan catatan asal, ya, asli dari penciptanya. Allah menciptakan misalkan seperti itu, maka sah untuk berwudu dan dinamakan air suci mensucikan. Maka dari pengertian ini dibagilah air mutlak itu ada 7 jenis ya, 7 jenis ya, 7 macam. Yang keluar dari bumi ada berapa? Ada 4, berarti ada 4. Ada 4. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keluar dari langit itu ada 3. Yang pertama yang dari langit, contohnya air hujan, air es, ya, air salju ya, ulang, salju. Yang kedua air es atau batu es ya. Kalian pernah dengar hujan batu es? Nah, itu termasuk daripada air yang keluar, yang turun dari langit. Ataupun yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi? Air laut, air sungai, air sumur, kemudian air yang bersumber dari mata air. Itu kan yang keluar dari bumi. Nah, ketujuh jenis ini maka disebut air suci mensucikan dan sah untuk toharoh, ya, baik untuk berwudu, mandi ataupun menghilangkan najis. Bagaimanapun sifatnya. Misalkan hujan susu, ini susu beneran manis, rasa-rasa ultramilk. Nah, gimana? Sah untuk berwudu, sah karena asal penciptanya seperti itu. Berbeda kalau misalnya air hujan dicampur sama dengkol, beda lagi urusannya. Yang kedua yaitu tohir, mutahhir makruh, air suci mensucikan. Tapi dihukumi makruh. Dia sah untuk toharoh, sah. Sah untuk berwudu, sah. Sah untuk mandi wajib, sah. Tapi apa? Kita memakainya makruh. Karena ada beberapa sebab yang memakruhkan air tersebut makruh. Menjadi hukumnya makruh. Kalau makruh boleh, tetapi apa? Perkara yang dibenci makruh.
Ya, perkara yang semestinya dihindari. Boleh saja, tetapi sebaiknya tidak dipakai, sebaiknya dihindari. Berbeda kalau misal haram, tidak boleh. Ya, mana kotak dihindarkan secara kotak secara mutlak. Air yang makruh dalam memakainya menurut hukum syariat. Ini dalam hukum syariat ya, hukum syariat. Karena ada dua pertimbangan, ada hukum syariat, ada hukum tibbiyah kedokteran. Tetapi di sini menurut hukum syariat. Karena terkadang syariat membolehkan, daripada segi kedokteran itu tidak memperbolehkan. Syariat tidak memperbolehkan, dari segi kedokteran itu membolehkan. Ini yang dihukumi makruh, yang tidak diperkenankan dari hukum syariat. Tetapi sah untuk bersuci. Masih bisa untuk dipakai toharoh. Ada berapa? Ada 8 macam. Yang pertama, air yang sangat panas. Yang kedua, air yang sangat dingin. Ya, air yang sangat panas kita wudhu pakai air termos ataupun kita wudhu pakai air kulkas, itu makruh. Sah makruh. Ya, kita wudhu pakai air termos, bersih kagak ngelotok kulit kita. Ya, air termos biasa dibuat pop mie, buat wudhu, melotok tangan kita. Karena apa? Karena lil alam, karena menyebabkan ya berbahaya. Kita dingin. Liman ihil isbak, yang pertama karena menyebabkan sakit, ya. Yang kedua karena mencegah daripada kesempurnaan kita bersuci. Kalau kita wudhu pakai air termos, wudhu kita buru-buru, ataupun air dingin, wudhu kita buru-buru. Akhirnya apa? Mencegah daripada menyeluruhnya kita basuhan kita ke anggota yang kita gunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air musyammas. Apa air musyammas? Air yang terjemur matahari, ya, terjemur matahari. Tetapi ada beberapa syaratnya, ya. Air tersebut dikatakan air musyammas. Berapa syaratnya? Yaitu yang pertama syaratnya ayakuna halat ta'thir. Ya. Panasnya tersebut dari matahari. Berbeda kalau misalnya dari kompor, yang bukan dinamakan air musyammas. Air musyammas, air panasnya dari sinar matahari. Apa namanya? Infina'in muttabi', di wadah yang diketuk. Dibuatnya itu diketuk. Contohnya wadah apa? Besi, seng, ya. Berbeda kalau misalnya wadahnya plastik, wadahnya seperti galon, mika, itu tidak disebut air musyammas walaupun panas. Ya, walaupun panas. Wadah yang pembuatan itu seperti diketuk, yang dicetak. Ya, diketuk. Besi kan diketuk pembuatannya, ya. Besi kuningan mungkin, ya. Yang terjemur air yang berada di wadah besi kemudian kena matahari, maka itu dinamakan ma'ul musyammas, ya. Halatat apa namanya? Infina'il mutabila naqdi, di waktu harin, pada waktu yang panas, la bi waktu barodi, tidak waktu yang dingin. Fi baladin fi badanil har walam yakun muayyanan, yaitu di negeri yang panas, di negeri yang sangat panas. Ya, di Indonesia bukan termasuk negeri yang panas. Jadi di Indonesia sepanas apapun air terjemur tidak ada namanya air musyammas. Contoh air musyammas itu terjadi di Timur Tengah yang panasnya itu sampai 50 derajat, setengah mendidih panasnya, itu sangat dahsyat, panasnya ekstrim, ya. Di badan, ya, dipakainya di dalam badan. Kalau misal kita pakai air musyammas untuk mencuci baju, tidak dihukumi makruh. Walam yakun muayyanan, ya. Ditemukan air selain air musyammas. Kalau misalnya ada air musyammas dan air yang lain, maka kita menggunakan air musyammas, hukumnya makruh. Tetapi kalau misalnya tidak ada lagi air selain air musyammas, maka boleh, tidak makruh kita menggunakan. Kenapa? Tidak ada lagi selain air musyammas. Yang keempat yaitu sampai ke-8 ini kategorinya adalah kullu ma fi ardi maghlub. Setiap air yang pada posisinya di bumi yang terlaknat ataupun di bumi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Air di negeri Tsamud selain sumur Naqo. Negeri Tsamud itu berada kalau nggak salah di Yordania. Ya, negeri Tsamud itu di Yordania. Itu adalah Ardul Maghlub. Maghlub ya kaum Sodom, ya. Kaum Sodom di negeri kaum Lut, ya. Selain sumur Naqo. Yang kelima, air di negeri kaum Lut. Kaum Lut ataupun kaum Sodom di Petra, kalau nggak salah di Petra, ya, kaum Lut.
Itu negeri di situ airnya kita gunakan makruh. Yang keenam, air sumur Barhut di Hadramut, ya di Kota Mati. Ada sumur Barhut di situ, tempat arwah orang kafir, orang musyrik dikumpulkan di situ. Ya, dikatakan arwah orang kafir dikumpulkan di sumur Barhut. Besar sumurnya. Sumur terlaknat di situ. Kita menggunakan air dari sumur tersebut hukumnya makruh. Kemudian 7, air di daerah Babelonia. Babelonia itu di daerah Irak kalau nggak salah, di kota Babylon, di kota Irak. Di situ airnya makruh karena di tempat yang terlarang. Yang keempat, air di Telaga Zarwan. Telaga Zarwan adalah di mana tempat Nabi Muhammad SAW terkena sihir yang mengakibatkan daripada turunnya surat Al-Falaq. Ya, ini adalah tempat-tempat yang kita makruh untuk menggunakan airnya. Dari ke-8 ini boleh untuk memakai toharoh, tetapi dihukumi makruh. Yang keenam, yang selanjutnya itulah tohir ghairi mutahhir. Tohirun ghairu mutahhirin. Air yang suci tidak mensucikan. Hanya suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, makanya dinamakan air yang suci tidak mensucikan. Yang pertama apa? Air musta'mal. Apa air musta'mal? Yaitu adalah air yang dipakai untuk perkara wajib, mensucikan hadas atau khobas, berwudu, mandi, atau mensucikan najis. Ma'adalah buddha minhu. Air yang digunakan untuk perkara yang wajib. Perkara yang wajib apa? Wudu wajib, mandi wajib, menghilangkan najis. Ya, air yang digunakan setelahnya bekasannya itu ya dihukumi air musta'mal, tidak sah untuk dipakai untuk berwudu. Pada anggota-anggota yang wajib, contohnya di muka adalah kan anggota yang wajib di dalam berwudu. Kita membasuh muka, nah air yang netesnya ini adalah air musta'mal ataupun air yang suci tidak mensucikan. Berbeda ketika basuhan kuping karena sunnah. Nah, air yang digunakan tidak menjadi musta'mal. Karena ini apa? Bukan perkara wajib. Contoh lain perkara yang wajib, basuhan tangan ini air jadi musta'mal. Basuhan hidung tidak musta'mal. Kumur-kumur tidak menjadi musta'mal. Karena apa? Yang sunnah. Nah, maka poin di sini air yang dipakai untuk perkara yang wajib. Yang tidak wajib, contoh wudu sunnah. Wudu sunnah apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita udah punya wudu, kita gunakan sholat, kemudian kita wudu lagi. Nah, belum batal, kita wudu lagi. Itu bukan wudu wajib. Maka air yang digunakan tidak menjadi air musta'mal. Ataupun mandi sunnah, mandi Jumat, mandi Idul Adha, Idul Fitri. Nah, air yang dipakai setelahnya itu tidak dihukumi air musta'mal. Karena air yang musta'mal dipakai untuk hanya perkara-perkara yang wajib. Ya, ataupun menghilangkan najis. Ada najis di sini, kita hilangkan. Nah, air sisanya tersebut bekasan kita memakai menghilangkan najis disebut air musta'mal. Ya. Maka air musta'mal terbagi menjadi dua. Ada musta'mal fi raf'il hadath, ada musta'mal fi izalatin najas. Yang pertama musta'mal dalam mengangkat hadas, dan yang kedua musta'mal dalam menghilangkan najis, ya, ataupun air bekas. Yang pertama ada syaratnya. Syarat air itu menjadi musta'mal. Ya, tapi musta'mal dalam mengangkat hadas. Apa syaratnya? Yang pertama air itu sedikit, kurang dari 2 kulah. Ya, air itu sedikit kurang dari 2 kulah. Kita wudhu di embernya kurang dari 2 kulah. Kita masukkan tangan kita, kemudian kita basuh. Nah, air tersebut menjadi musta'mal. Ya, ataupun kita celupkan tangan kita, kita angkat. Nah, air tersebut jadi air musta'mal. Kenapa? Airnya kurang dari 2 kulah. Berbeda kalau misalnya air lebih 2 kulah, kita wudhu di kolam renang. Kita wudhu di kolam renang, kita basuh, kita rendam tangan kita, kaki kita, tidak menjadi airnya musta'mal. Kenapa? Airnya lebih dari 2 kulah. Bahkan misalkan kita ada air musta'mal, kita kumpulin menjadi lebih dari 2 kulah, maka air tersebut yang tadi musta'mal karena kita kumpulin menjadi lebih dari 2 kulah, dihukumi tidak musta'mal. Paham ya? Makanya kalau di kolam renang, di laut, wudhu aja saya blokin muka, tangan celupin, kaki celupin, ataupun bahkan kita dengan berendam wudhunya ya, dengan ingimas.
Yang kedua dipakai untuk perkara yang wajib, ya, perkara yang wajib, wudu wajib, mandi wajib, menghilangkan najis. Selain itu, pada basuhan yang sunnah kuping, kumur-kumur, basuh hidung, ya, tidak menjadi air tersebut musta'mal, ataupun mandinya mandi sunnah, bahkan ataupun mandi biasa tidak ada pengaruh. Ya, kita mandi biasa kita tampung lagi, kita gunakan untuk wudu sah, ya, karena bukan dipakai untuk perkara yang wajib. Yang ketiga, terpisah dari anggota badan. Syaratnya harus terpisah. Misalkan kita basuh muka, airnya muter-muter di muka nih, belum jadi musta'mal nih, selama masih di dalam anggota badan. Kapan jadi musta'mal? Kalau udah terlepas, udah netes, barulah jadi air musta'mal. Yang keempat, dia tidak niat ightiraf, yaitu apa niat ightiraf? Yaitu ayyaja'ala yadaka kal mighrafah, menjadikan tangan sebagai cidukan atau seperti gayung. Ya. Kita jadikan, kalau misalnya ada wadah yang kecil, ember kecil kurang dari 2 kula, biar nggak jadi air musta'mal apa? Kita niat tangan kita untuk jadi cidukan. Misalnya nggak ada gayung, kita niatkan nih jadi cidukan. Ya, buat muka, buat tangan, ya, buat tangan, buat kaki. Kita niatkan ikhtiraf. Kalau misalnya wudhu di ember yang kurang dari 2 kula. Ya, kalau misalnya ada ember kita buru tidak niat ikhtiraf, langsung masukin aja tangan kita, basuh tangan, basuh muka kita, dicelupin, maka air tersebut jadi air musta'mal, tidak sah untuk dipakai untuk bersuci. Ya. Itulah syaratnya air musta'mal dalam mengangkat hadas. Yang selanjutnya yang bawah ya, syarat air musta'mal dalam menghilangkan najis, fi izalatin najas. Yang pertama, adanya air itu yang datang bukan didatangi. Ya, airnya itu yang datang bukan didatangi. Misalkan nyuci baju ada najisnya, airnya itu datang. Ya, air yang mengguyur. Nah, maka setelahnya airnya dimusta'mal. Berbeda kalau misalnya pakaian dulu, air dulu ditampung, baru kita masukin baju dengan ada najisnya. Nah, maka air tersebut bukan musta'mal, tapi air jadi air mutanajis, air yang terkena najis. Ya, makanya hati-hati kalau lagi nyuci. Ya, misalkan celana dalam yang biasanya ada najisnya, jangan kita masukkan ke dalam air. Kenapa? Kalau kita masukkan ke dalam air sesuatu yang ada najisnya, baju, pakaian, ya, apapun celana dalam yang ada najisnya, kita masukkan, airnya jadi mutanajis. Kita tambahin dengan baju yang suci, pakaian yang suci, nah semuanya jadi najis pakaian tersebut. Kita pakai untuk sholat, nggak sah. Bagaimana supaya tidak najis, ya, tidak mutanajis air tersebut? Kita di keran, kita bersihin dulu kotorannya, najisnya, jadi air yang menyamperi, yang mendatangi daripada tempat yang najis ataupun dalam pakaian yang najis, air yang mendatangi, maka airnya jadi musta'mal, tidak mutanajis. Ya, hati-hati ya. Misalkan kalau di mesin cuci biasanya dikumpulin air dulu, baru masukin aja main masukin aja pakaian yang ada najisnya ataupun yang tidak ada najis, campur semua. Nah, air tersebut jadi mutanajis. Ya, makanya sebelum dimasukin ke dalam mesin cuci yang udah ada airnya, kita bersihin dulu, kita pisahin. Baju yang ada najis kita bersihin dulu najis, baru kita masukin ke dalam mesin cuci. Kedua, terpisah ya. Udah terpisah, udah netes, barulah dinamakan musta'mal. Yang ketiga, tidak berubah. Airnya tidak berubah. Berbeda kalau misalnya kita gurulah airnya berubah jadi kuning. Ya, karena sebab kotoran najis tersebut. Maka airnya mutanajis, bukan musta'mal. Ya. Caranya tidak berubah airnya ya. Ketika guyur, sisanya lah itu airnya sama dengan awal yang diguyur. Yang keempat, adanya air itu sedikit. Adanya air itu sedikit. Berbeda kalau misalnya 2 kula lebih, ya tidak berpengaruh. Air yang lebih daripada 2 kula tidak akan menjadi musta'mal. Yang kelima, tidak bertambah takaran airnya. Maksudnya apa tidak bertambah takaran airnya? Misalkan kita guyur di baju yang ada najisnya satu gayung. Kita tampung, lah tahu-tahu jadi 1 gayung lebih ini. Nah, yang lebihnya dari mana? Kemungkinan yang lebih tersebut dari ainun najis, dari benda najis, tambahan dari benda najis. Kalau misalnya takaran airnya bertambah,
maka dinamakan ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis, bukan air musta'mal. Bagi tidak menjadi mensucikan, tidak jadi suci lagi. Lanjut yang ke-8, air yang berubah. Air yang berubah sebab tercampur, ma'ul mutaghayyir ya, air yang berubah sebab tercampur dengan benda-benda suci yang lainnya ya. Ini berarti musta'mal tetap, tapi tidak disah untuk dipakai untuk bersuci. Tercampur dengan benda-benda suci yang lainnya sehingga merubah pada sifat air atau merubah nama air. Ya, yang tadinya airnya putih dimasukin teh jadi agak butek jadinya air teh. Nah, ini disebut air yang berubah, ma'ul mutaghayyir. Bahkan merubah nama air yang tadinya air dimasukin engkol, dimasukin cabai bawang tomat, dimasukin merica, dimasukin daging, jadilah sop ataupun jadilah kolak. Nah, tadinya air jadi kolak. Nah, itu ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Maka tidak sah untuk berwudu. Dia hanya suci tetapi tidak mensucikan. Wudu pakai air kelapa nggak sah karena tidak mensucikan air yang berubah. Wudu pakai air marjan, sirop, apalagi sirop yang tadinya air jadi air sirop, yang tadinya air jadi nutrisari, nggak sah ya, karena itu sebut air yang berubah. Lalu bagaimana kalau misalnya berubah sendiri tanpa dimasukkan benda apapun? Contohnya Pak, kolam. Kolam kita biarin lama-lama hijau. Nah, air yang berubahnya tersebut sendiri bukan kita campuri dengan benda apapun, itu masih suci mensucikan. Jadi ada kolam karena sebab lumut berubahnya tersebut itu masih suci dan mensucikan. Sah untuk berwudu. Ya, yang perubahannya dengan sendirinya itu masih sah untuk berwudu. Bukan disebut airnya berubah tapi sah untuk berwudu. Yang selanjutnya itu ma'ul mutanajis, air yang terkena najis. Apa poin-poinnya air yang terkena najis? Air tersebut bisa dikategorikan air mutanajis. Yang pertama, apabila air sedikit kurang dari 2 kula, ya sedikit dari kurang dari 2 kula, kemasukan benda najis maka menjadi air mutanajis walaupun tidak berubah. Air yang kurang 2 kula kemasukan kotoran cicak misalnya, plung, dikit padahal kotoran cicak. Ya, airnya berubah? Enggak berubah. Tapi karena sebab airnya sedikit, maka air tersebut jadi mutanajis. Ya, hati-hati ya. Kalau misalnya kalian mandi, kalian periksa dulu ada kotoran cicaknya enggak. Kalau misalnya kolam kalian sedikit, kurang dari 2 kula, kejatuhan kotoran cicak ataupun kotoran tikus, maka airnya mutanajis. Ya, walaupun airnya tidak berubah. Kemudian yang kedua, apabila air yang banyak 2 kula ya, maka tidak mutanajis kecuali berubah pada warnanya, rasanya atau baunya, walaupun perubahan yang sedikit. Air di kolam berenang kejatuhan najis, maka dia tidak mutanajis sampai air tersebut berubah. Ya, berbeda kalau misalnya air berubah, air 2 kula kemasukan najis, berubah baunya. Tidak sedap, rasa warnanya berubah jadi kuning, warnanya berubah jadi hijau, maka air tersebut mutanajis. Tapi kalau air yang 2 kula kemasukan najis sebanyak apapun tidak berubah, maka air tersebut tidak mutanajis. Oke. Apa sih 2 kula? 2 kula itu ulama al-mu'tamad al-ihtiyah berjaga-jaga itu sekitar 219 liter. Maka kalian ketahui dulu kolam bak mandi kalian berapa liter itu menampungnya. Kalau misalnya lebih dari 219 liter berarti aman. Kalau misalnya kejatuhan najis selama air tersebut tidak berubah. Itulah beberapa poin yang kita bahas tentang berkaitan tohara bersuci, yang mana menjadi wasailnya salah satunya adalah air. Ya, air adalah perantara yang kita pakai untuk bersuci. Bersambung ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan tohara selanjutnya ya, pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.